Masih sempat makan. Aduh, mertua, besok Melati dan Arif akan menikah. Ibu kesini untuk pernikahan. Nikah apanya? Mahar kalian belum cukup, masih mau nikah? Mertua, maharnya 180 juta. Bukankah sudah kami bayar lunas? 180. Dengar ya, mau nikahi putriku, maharnya tambah 100 juta. 100 juta? Mertua, lihat, 180 juta itu semua harta kami sudah kami jual. Dan semua tetangga dan kerabat sudah kami pinjam semua. Untuk tambahan 100 juta lagi, kami sungguh tidak sanggup lagi. Kalau maharnya tak cukup, nikah apanya? Dengar ya, kalau maharnya tak cukup, besok jangan harap menikahi putriku. Pak, ini... Besok anak kita menikah. Ini urusan seumur hidupnya. Kita tak boleh menunda. Sore ini aku jual darah. Baiklah, sore ini aku ikut kamu. Aku pulang dulu, tunggu kabar baiknya. Hati-hati di jalan, mertua. Arif sudah pulang, ayo makan. Ayah, ibu. Aku batal. Arif, bangun nak. Ngomong apa nak? Kita miskin. Sudah susah payah dapat istri. Melati sudah susah payah setuju menikahimu. Masa bilang batal nikah begitu saja? Iya Arif, harapan terbesar ayah dan ibu adalah melihatmu menikah. Pernikahan ini harus tetap berlangsung. Tapi... Nggak usah ada tapi. Soal uang biar ayah urus. Makanlah. Makanlah. Ayah ibu demi pernikahanku sudah pinjam banyak uang. Aku tak bisa lihat mereka jual darah lagi. Soal ini, aku harus bicara baik-baik dengan Melati. Melihat tambahan 100 juta itu, apa bisa ditunda? Melati. Andi Prakoso. Ngapain mereka di sini? Kan ku bilang hati-hati, kamu gak denger. Sekarang aku hamil, terpaksa menikahi si pecundang Arif. Aduh sayang, bisnisku lagi ada masalah, butuh modal. Tunggu aku dapat uang dari si pecundang itu, untuk lewati kesulitan. Aku kan akan cari uang untukmu. Nah gitu dong. Tapi keluarganya miskin banget. Aku cuma minta tambahan 100 juta. Mereka sampai nggak bisa bayar. Setelah aku dapat uangnya, begitu anaknya lahir, aku langsung cerai. Biar dia yang urus anak kita. Bagus. Biar dia jadi kacung seumur hidupnya. Itulah nasib pecundang. Sayang, sudah lama kita nggak ketemu. Aku kangen banget. Kalian ngomong apa? Melati, kamu tega hianati aku. Coba pikirkan, selama 3 tahun kita bersama, apa salahku padamu? Siapa suruh kamu di desa ini orang paling miskin? Jangan pikir karena kamu di desa ini satu-satunya sarjana, dan sombong bilang dirimu jenius desainer, aku akan suka sama kamu. Kalau bukan karena aku hamil, orang miskin sepertimu, aku tak akan melirik pun. Kamu hamil? Kok mau nikah sama aku? Lepaskan, Bang Andi. Arif, dengar ya. Melati hamil anakku. Jaga sikapmu. Besok nikahi Melati, lalu rawat anakku baik-baik. Kalau enggak, habis kamu. Bang Andi. Brengsek, berani pukul aku. Hei semua, habisi dia. Tunggu. Bang Andi, jangan sampai dia rusak. Aku masih butuh dia untuk rawat anak kita. Oke, baik sayang. Hari ini karena Melati, kamu selamat. Bang Andi, kamu baik banget. Tentu saja, aku juga siapin cambuk dan... Malam ini, kita coba yang beda. Bang Andi, kamu jahat banget. Kalian akan mati sengsara. Aku jujur saja ya, mahar 180 juta untuk Melati itu, Melati sendiri yang kasih ke aku di ranjang. Begini kamu juga ikut merasakan, kan? Arif.
Ayah, Andi Prakoso, Kalian ini, akan kuhabisi kalian. kalian ini. ayah, Kak Tua. Kalian, Andi Prakoso, beraninya kamu menindas anakku. Kenapa tidak? Anak kalian ini memaksa batal nikah dengan Melati. Aku saja yang ajari dia. Ada masalah? Hah? Andi, nak, apa ini salah paham? Karena Melati hamil anakku, dia jadi nggak mau nikah sama Melati. Nggak mau rawat anakku. Menurut kalian, orang begini memang pantas dihajar kan? Memangnya ini perbuatan manusia? ayah. Beraninya kamu tunjuk aku. Cari masalah ya? Andi Prakoso, Semua padaku. Jangan sentuh orang tuaku. Padamu, berani juga. Aku suka. Aku memang ada urusan sama kamu. Tambah mahar Melati 100 juta. Kalau nggak bisa, hari ini aku yang putuskan. Kamu tanda tangani surat utang untuk Melati. Aku lepasin kalian. Andi Prakoso, Kamu keterlaluan. Memangnya kenapa? Aku tanya sekali lagi, tanda tangan atau tidak? Nggak akan. Baik. Kalian mau apa? kalian ini mau apa? Lepaskan. Arif, lihat saja, nyawa ayahmu lebih penting atau uang? Ayah. Kalian, Andi Prakoso, Dasar jahat. Shh, masih ada. Aku tekan. Ya, Bu. Pernikahan ini aku batal. dasar keterlaluan. Aku cari Pak Gunawan, aku mau minta keadilannya. Pak, keluarga Prakoso di desa ini terkenal tidak bisa dilawan. Ayahnya orang terkaya di desa. Sudah lama bersekongkol dengan kepala keluarga. Kalau masalah ini diperbesar, aku takut keluarga kita tak bisa tinggal di desa lagi. Luka anakku sia-sia. Ayah, sebaiknya kita lupakan saja. Sekarang kita tahu kita masih beruntung. Kalau benar menikahi Melati, wanita itu, siapa tahu akan jadi apa. Ayah yang tak becus. Ya, Bu, aku mau merantau ke kota. Tambah 100 juta. Siapa suruh kamu orang desa yang paling miskin? Arif, Ayah. Ayah. Aku bersumpah, kalau tak berhasil, aku takkan kembali. Kalau aku tak hamil, orang miskin sepertimu takkan kulihat pun. Dan aku takkan pernah biarkan kalian ditindas. Tolong. Tolong. Kamu nggak apa-apa, bangun. Nggak apa-apa, Bu Putri, nggak apa-apa. kamu ngapain? Dasar mesum. Bukan, kamu salah paham. Tadi aku jatuh ke air, dia yang selamatkan aku. Bu Putri, tadi aku lihat dia masih... Cepat minta maaf. Maaf, tadi aku salah paham. Aku minta maaf. Nggak apa-apa. Kalau kamu nggak apa-apa, aku duluan ya. Tunggu. Siapa namamu? Saya Arif Pratama. Sebagai terima kasih atas pertolongan Arif, Putri Ayu secara langsung mengundang Arif Pratama. Arif Pratama segera menunjukkan bakat desain yang luar biasa dan meraih banyak penghargaan desain internasional. Dia juga membantu perusahaan Putri Ayu dalam waktu 3 tahun menjadi pemimpin industri arsitektur. Nilai pasarnya naik 5. Pratama juga menjadi pengusaha baru dengan kekayaan puluhan miliar.
Pimpinan utamaku, ada waktu? Pimpinan utama panggil saya, tentu saja saya siap kapan saja. Lagi pula tanpa Anda, saya tak akan seperti sekarang. Kita saling membantu. Lihat ini. Ini hadiah dariku untuk jadi pimpinan utama. Hadiah? Proyek wisata Bukit 9. Sudah 3 tahun kamu di sini dan sudah sehebat ini. Saatnya pulang dengan kemuliaan. Arif sudah lama pergi, gak tahu gimana dia. Memangnya gimana lagi? Pasti susah banget. Semua salah kita. Nggak bisa kasih anak kita hidup yang lebih baik. Iya, anak kita di luar sana pasti banyak menderita. Ada kabar baik, kabar baik. Tempat kita mau digusur. Bos perusahaan besar dari kota utama mau mengembangkan tempat kita jadi kawasan wisata. Nanti setiap keluarga kita bisa dapat uang. Kepala keluarga Gunawan minta kita ke gerbang desa sekarang. Dia mau umumkan hal ini. Benarkah? Ini kabar baik. Kalau begitu, keluarga kita jadi punya uang. Arif nggak perlu lagi susah-susah cari uang di luar. Anak kita akhirnya bisa pulang. Ngapain nunggu, cepat-cepat ayo. Urusan yang kubilang sudah beres. Tenang Pak, sudah beres. Kali ini aku gabung dengan kepala keluarga. Biar para warga desa jual tanahnya ke kita dengan harga murah. Kamu harus urus ini dengan baik. Paham? Lihat saja Pak. Gak nyangka kalian datang secepat ini. Warga sekalian, hari ini kumpul di sini karena ada kabar baik untuk disampaikan. Nusantara Jaya Group dari kota utama akan mengembangkan Bukit 9 kita. Demi menjamin kesejahteraan seluruh kren, orang terkaya keluarga Gunawan Pak Darmawan bersedia memberikan semua tanah rumah kalian secara utuh. Keberatan? Silahkan temui Pak Darmawan untuk tanda tangan dan terima uangnya. Hei, Andi Prakoso. Mau apa? jangan anggap aku pencuri. Aku kesini ada kabar baik untukmu. Kabar baik? Aku mau tanahmu. 1 juta aku beli. 1 juta? Benar. Ada masalah? Tidak mungkin. Tanah kami itu di sebelah lembah impian. Itu tanah termahal. Mana mungkin cuma 1 juta bisa dibeli. Benar, kalian ini jelas-jelas menindas kami. Tanah kami juga di sebelah lembah 1000 bunga. Seharusnya harganya harusnya tinggi. Kenapa untuk kami cuma segini? Jangan ribut-ribut. 1 juta, aku sudah sangat menghargai mereka. Menurut ayahku, harusnya direbut paksa. Jangan harap tanah kami untuk Arif. Mau disimpan untuk Arif ya? Dia takkan beruntung menikmatinya. Apa maksudmu? Hari ini tanah ini harus kau jual. Tak jual pun harus jual. Kau mau memaksa aku menjualnya? Aku paksa. Terus kenapa? Di desa ini, apapun yang ku mau, takkan ada yang tak ku dapatkan. Tahu ini, kau menindas orang yang tulus. Aku memang menindasmu. Terus kenapa? Dengar ya, kalau hari ini kau tak jual tanah ini, ku patahkan kakimu. Dasar tak berguna, seperti anaknya, pengecut. Jangan sebut anaknya yang tak berguna itu. Di kota, malah berebut makanan sama anjing liar. Kamu pernah lihat Arif? Tentu saja aku lihat, dia sekarang miskin sekali. Makan dari sampah, pasti malu untuk kembali kan? Arif, Cepat tanda tangan. Yah Bu, aku pulang. Aku akan gantiin penderitaan kalian dengan lipat ganda. Aku akan buat kalian bisa bangga. Andi Prakoso, tanah itu untuk putraku, untuk nikah. Aku takkan jual padamu. Nggak jual. Kamu cari mati ya?
Bisa tambah lagi nggak? 1 juta ini terlalu sedikit. Cuma 1 juta. Mau atau tidak, terserah. Dengar ya, kalau masih rewel, jangan harap 1 juta. 1 sen pun tak akan kuberi. Kamu. Yah. Bang Gunawan, Anda kan kepala keluarga Gunawan. Kok Anda diam saja melihat Andi Prakoso menindas keluarga? Keluarga Andi, demi keuntungan seluruh keluarga, telah berkontribusi besar. Jadi keluarga kami harus dikorbankan. Surya, anakmu Arif sudah 3 tahun tak pulang. Sepertinya malu, jadi tak berani pulang. Tanah itu tak berguna untuk kalian. Serahkan saja. 1 juta. Cukup untuk sebulan. Sudah banyak. Hei Pak Surya, jangan lupa, aku masih punya surat utang anakmu sebesar 100 juta. Tanah kalian itu memang milikku. Surat utangmu itu tak sah. Aku tak akan terima. Oke, uang 1 juta itu jangan harap. Bro, tahan dia. Siap. Kalian mau apa? Lepaskan. Surya, jangan keras kepala. Nggak mau tanda tangan. Jari ini jangan diinginkan lagi. Kalau masih nggak nurut, rumah kalian akan kumasuki. Yah. Sekarang tanah kalian jadi milikku. Nyah, kalau enggak kupatahkan kakimu. Kalian akan kena karma. Karma? Aku mau lihat apa karma yang akan kubayar. Bro, siap. Kalian mau apa? Mau apa? Kamu cari mati. Jangan salahkan aku. Orang ini buat cacat. 2 orang lagi bakar rumah mereka. Siap. Ngapain? Seperti anak kalian yang payah, nggak tahu rasa mati. Dasar brengsek, kalian mati sengsara. Masih ada tenaga memarahi aku? Bro, ku hajar sampai mati. Aku tanggung jawab. Andi Prakoso, kau mati sengsara. Hentikan. Arif? Ayah, Ibu. Arif, itu Arif. Ayah, Arif sudah kembali. Kamu sudah kembali, nak. Ayah nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kembali. Arif. Andi Prakoso, kamu masih saja seenaknya. Iya kan? Arif Pratama, dasar tak berguna, beraninya kembali. Aku memang besar di Bukit 9. Kenapa aku tak berani kembali? Malah kalian menganiaya warga lagi. Mau beli tanah murah, tanah warga kan? Arif Pratama, apa hakmu ikut campur urusan kami? Beraninya kamu bawa banyak orang, mau apa? Mau balas dendam? Balas dendam. Kamu pantas, dengar ya. Aku sekarang bukan lawanmu. Beraninya menantangku. Kamu cari mati ya? Kamu pikir karena pergi beberapa tahun, sudah lihat dunia, kamu bisa meremehkanku? Dengar ya, 3 tahun lalu aku bisa habisi kamu sekejap. Sekarang juga bisa. Dasar picik. Kamu bilang aku picik? Arif Pratama. Arif Pratama. Kamu pikir kamu orang kota, buang banyak uang untuk seorang cewek cantik dan banyak pengawal. Gak takut ketahuan orang, jadi malu-maluin. Bisa malu loh. Aku yang memalukan? Andi Prakoso, aku tanya kamu. Dulu kamu dan ayahmu berasaskan kekuasaan menindas warga desa. Apa kamu merasa malu? Dulu kamu berselingkuh dengan Melati Sari, menipu uang dan mahar. Apa kamu merasa malu? Dulu kamu menindas kami karena keluarga kami polos. Keluarga kami polos. Keluarga kami polos. Menipu aku keluar desa. Menipu aku meninggalkan kampung. Apa kamu merasa malu? Aku? Yang pernah berbuat baik pada keluarga kami, aku, Arif Pratama, hari ini pasti akan kubalas 100 kali lipat. Tapi yang dulu menindas kami, hari ini aku juga pasti akan kubalas 100 kali lipat. Itu kan karena kalian miskin. Miskin berarti pantas ditindas. Biar ku beritahu. Bagiku kalian sekarang adalah orang miskin.
Jadi kalian pantas ditindas olehku? Wah, jadi kamu kaya sekarang ya? Bu, 3 tahun lalu dia cuma orang miskin. Mana mungkin sekarang dia jadi kaya? Kalaupun dia kaya, pasti uangnya hasil curian. Omong kosong, Latisari. Aku tanya. Pencuri bisa mencuri harta ratusan miliar. Pencuri berani begitu terang-terangan pulang kaya. Arif, uang ini, ayah. Percaya sama aku. 3 tahun ini, setiap sen yang aku dapat, semua itu halal dan bersih. Bu, Pak, percayalah pada Arif. Aku selalu bersamanya selama ini. Aku bisa bersaksi untuknya. Baik sekali, Nak. Percaya. Aku percaya. Anakku yang baik. Kamu tidak mengecewakan ayah. 10 miliar, Arif Pratama, dasar pembual. Nggak mikir-mikir ya. Kamu tahu nggak 10 miliar itu berapa? Kamu pikir ini drama ya? 10 miliar, hah? Kalau gitu keluarkan, biar kami lihat. Orang sepertimu. 10 miliar. Bukan uang arwah kan? 10 miliar. Bukan bercanda kan? Pasti cuma bercanda. 10 miliar dalam 3 tahun. Rampok bank pun gak secepat itu. Hei, Arif Pratama, jangan bilang aku nggak kasih kesempatan ya. Karena kamu sehebat itu, warga semua di sini. Tunjukkan dong. Sudah kubilang, hari ini Arif Pratama kembali. Untuk membalas budi dan membalas dendam. Karena kalian mau melihat kekuatanku, baiklah. Kalau begitu, akan kuserahkan. Setiap koper di sini berisi 30 miliar. Totalnya 300 miliar. Setiap kotak di sini ada 30 miliar. Totalnya 300 miliar. Ya ampun, banyak sekali uangnya. Jangan-jangan uangnya palsu. Nggak mungkin. Siapa berani punya uang palsu sebanyak ini? Nggak takut masuk penjara? Kok kamu punya uang sebanyak ini? Sekarang masih ada yang bilang aku perampok. Masih ada yang bilang aku orang baik. Para warga sekalian, 3 tahun lalu kalian sangat dermawan, membantu keluarga kami. Setiap sen pinjaman kalian, aku ingat semuanya. Tiap saat, kebaikan kalian selalu kucatat. Hari ini, saya Arif Pratama akan membalas budi baik kalian 100 kali lipat. 3 tahun lalu, kalian bersekongkol dengan Andi Prakoso, menipu 180 juta mahar dari keluargaku. Sekarang, kalian harus mengembalikannya semua, tak kurang sepeser pun. Kamu sudah kaya raya, masih peduli 180 juta itu? Yang mereka dapat dari kamu setidaknya sudah 1 miliar lebih. Benar, 180 juta sekarang bagiku nggak ada apa-apanya. Tapi walau uang ini kubelikan anjing, aku takkan kasih ke kalian, orang-orang jahat. Uang yang sudah masuk ke tanganku berarti jadi milikku. Aku nggak akan balikin. Memangnya kamu bisa apa? Aduh, warga sekalian, kalian semua lihat kan? Anak Gunawan ini menindas. Tolong bela saya. Nenek tua ini main macam-macam lagi. Dasar tak tahu malu. Bu Sari, jangan pikir main macam-macam. Masalah ini bisa selesai. Dengar ya, ku beri kau sehari. Segera kembalikan uangnya. Kalau tidak, tanggung akibatnya. Andi Prakoso. Sekarang giliranmu. Jangan pikir karena kau kaya, kau bisa meremehkanku. Ini wilayahku. Kalau kau naga, gulung saja. Kalau kau harimau, berbaring saja. Oh ya? Kelihatannya kau tidak terima ya. Dengar ya Arif Pratama, 3 tahun lalu aku bisa membuatmu keluar dari sini dengan malu. 3 tahun kemudian aku tetap bisa membuatmu keluar. Andi Prakoso, kau masih sombong seperti dulu. Kalau begitu saya mau tanya, Paman Gunawan, kepala keluarga yang saya hormati. Anggota klan Gunawan ini berbuat jahat. Bagaimana seharusnya ditangani? Ini Andi Prakoso ini membeli tanah klan dengan harga tinggi. Bagi desa dan keluarga Gunawan memberikan keuntungan yang cukup. Jasa sebesar ini cukup untuk menutupi kesalahannya. Jadi tidak dihukum. Bagus, saling menutupi ya. Kayaknya kalian sembunyikan kabar desa ini akan digusur. Digusur? Kita kan sudah tahu. Jangan-jangan ada hal lain di baliknya. Betul Arif, kamu kan baru dari kota. Pengalamanmu luas, cepat ceritakan dong. Para warga sekalian, Nusantara Jaya Group dari Kota Utama sudah memutuskan untuk mengembangkan Bukit 9 kita menjadi kawasan wisata. Nanti, tanah setiap keluarga akan diambil alih untuk dibangunkan resort wisata. Setiap keluarga akan mendapatkan kompensasi besar. Bukit 9 kita pemandangannya indah. Kalau dikembangkan, pasti akan menarik banyak wisatawan.
nanti kita tak akan lagi miskin. Bagus sekali, Bukit 9 kita indah sekali. Seharusnya sudah dikembangkan. Pantas saja keluarga Andi Prakoso itu membeli tanah kita. Ternyata beli tanah kita murah, lalu jual mahal ke Nusantara Jaya Group. Dasar licik sekali. Sampai kerabat sendiri ditipu. Jangan sampai anakmu cacat. Tanah ini tak aku jual lagi. Hari ini aku batal. Bener, aku juga batal. Aku juga batal. Aku juga batal. Diam semua, dasar kampungan. Ngapain ribut-ribut? Suratnya sudah jelas tertulis. Kalian yang mau tanda tangan. Kalian yang tipu kami, tanda tangan. Terus kenapa? Itu juga salah kalian suka untung kecil. Dengar ya, jangan kira Arif bisa membela kalian. Di wilayahku, siapapun tak berguna. Andi Prakoso. Setelah sekian lama, kamu tak ada kemajuan sedikit pun. Berani-beraninya kau mengejekku. Arif Pratama, aku lihat kau sudah kaya, sudah sukses. Aku mau jaga mukamu, tapi kau sendiri yang menolak. Kalau begitu, jangan salahkan aku. Kau mau apa? Mau apa? Kau membawakan aku wanita cantik dan banyak uang. Tentu saja aku harus berterima kasih padamu. Andi Prakoso, aku peringatkan kau. Berani sentuh dia, kau mati hari ini. Kalau begitu, aku mau lihat bagaimana aku mati, bro. Tangkap wanita cantik ini, wanita sekaya dan seindah ini. Pasti nikmat. Cari mati. Beraninya kau ngomong gitu sama Bang Andi. Kau yang cari mati. Aku peringatkan kalian. Orang yang ada di depan kalian ini, dia orang besar yang tak bisa kalian lawan. Mau berani, pikirkan akibatnya. Arif, di desa ini siapa yang nggak tahu Bang Andi adalah yang berkuasa? Kalaupun kamu sudah kaya, di depan Bang Andi, kamu tetap harus tunduk, iya kan? Betul. Mau kami bayar utang, harus lewati Andi dulu, baru bisa bicara. Pakai baju seksi banget. Entah dari rumah bordil mana perempuan murahan ini. Ngapain ngotot? Apa aku salah? Kamu ikut si pecundang ini pulang. Mana mungkin orang baik. Aku tak pukul wanita, tapi bukan untuk wanita mulutnya kotor. Berani bicara lagi, ku buat orang cuci mulutmu di toilet. Arif, dasar pecundang, beraninya pukul ibuku. Bang Andi, lihat dia. Tenang sayang, nanti akan kubuat dia dan wanita ini berlutut minta maaf padamu. Arif, kamu sudah lancang ya? Kayaknya hari ini kalau tak kupatahkan tangan dan kakimu, kamu takkan tahu siapa bosnya. Aku mau lihat di wilayahku apa yang bisa kamu perbuat. Bro, serang. Siapa berani? Ini pimpinan utama Nusantara Jaya Group, pimpinan Putri dan pimpinan Arif. Loh, Arif, ternyata pimpinan utama Nusantara Jaya Group. Dan wanita itu ternyata pimpinannya. Nusantara Jaya Group itu kan grup terbesar di kota ini. Arif benar-benar sukses sekarang. Arif ya, hebat juga kamu membual. Pimpinan utama Nusantara Jaya. Kenapa nggak bilang kamu presiden negeri indah? Kenapa? Nggak percaya. Kenapa? Nggak percaya. Percaya, kamu pimpinan utama Nusantara Jaya. Dan wanita ini, dia pimpinan utama Nusantara Jaya ya. Aduh, orang besar sekali. Iya, si Arif itu dia paling miskin di desa kita. Kalaupun sekarang dia kaya, nggak mungkin jadi pimpinan utama perusahaan terbesar di kota kan? Tadi kukira si Arif bisa membela kita. Ternyata hanya angan-angan. Jadi kita harus terima saja. Rumah kita sebentar lagi digusur. Kompeni cuma segini. Memangnya bisa apa? Andi Prakoso yang patahkan kaki orang, sudah sering. Dasar brengsek. Tapi hari ini aku moodku bagus. Biar ku biarkan kau main-main. Jujur saja, kakak iparku dengan divisi relokasi Nusantara Jaya, hubungannya dengan kepala divisi sangat dekat. Begitu dia datang, pasti akan mengungkap kebohonganmu. Oh ya? Kau akan kecewa dengan hasilnya. Arif, sampai sekarang masih sok jagoan. Kalau tahu diri, suruh wanita ini berlutut minta maaf pada ibuku. Bisa jadi, kalau aku senang, aku bisa mohon pada Bang Andi untuk melepaskan kalian. Melepaskan? Melatih. Kita tak boleh melepaskan mereka. Akan kupaksa wanita ini telanjang, biar mereka tak akan bisa tegak lagi. Ibu benar. Hei, Arif, 3 tahun lalu aku rebut wanitamu. 3 tahun kemudian, kamu nggak keberatan kalau aku rebut yang lain kan? Tapi, aku tak akan seperti melati tersayang yang memanjakan wanita ini. Lagi pula, wanita cantik dan terhormat seperti ini harus diinjak-injak, baru puas. Bro, benar kan? Bang Andi benar.
Wanita cantik dan terhormat ini harusnya diinjak-injak. Andi Prakoso, kau mati sengsara. Arif, cepat bawa dia pergi. Aku yang halangi mereka. Dia Arif, dia anak yang baik, cepat pergi. Ibu. Kalian berdua masih berani melawan. Aku belum pukul keras ya. Sudah 3 tahun aku pimpin Nusantara Jaya Group. Apa orang macam apa yang belum kulihat? Baru kali ini lihat orang sepertimu, yang keterlaluan. Andi Prakoso, hanya dengan kalian ini, tak bisa apa-apakan aku. Andi Prakoso, kau tahu tidak kalau ini sama saja cari mati? Baiklah. Bagus sekali. Aku mau lihat apa kau bisa membunuhku. Tunggu saja kakak iparku datang. Akan kubongkar kebohongan kalian. Akan kubuat kalian semua berlutut di hadapanku. Kak, kamu di mana? 5 menit ya? Oke, cepat ya. Ku beri kau hidup 5 menit lagi. Setelah 5 menit akan kubuat kau tahu apa itu kejam. Arif Pratama, kamu dengar? 5 menit terakhir. Nikmati saja. Melati benar. Arif Pratama. Setelah 5 menit, akan kupaksa buka bajunya dan tunjukkan dan kamu bersama ayahmu ini akan kupotong tangan kakinya dan dibuang. Arif, cepat pergi. Andi Prakoso itu, dia binatang. Dia bisa melakukan apa saja. Ayah, Mau pergi? Terlambat. Aku sudah beri kau kesempatan. Kau sendiri yang sia-siakan. Sekarang uangmu dan wanitamu semua jadi milikku. dasar sombong. Masih sok jagoan. Kalau bukan karena aku baik dan mau kau tahu kenapa mati, sudah kuhabisi kau. Arif Pratama, Bang Andi beri kau 5 menit terakhir. Cepatlah berterima kasih pada Bang Andi. Betul, takutnya setelah 5 menit kau bahkan takkan sempat bilang terima kasih. Takkan ada lagi. Mau dengar terima kasih? Gampang saja. Nanti kita buka bajunya sampai telanjang. Patahkan tangan kakinya, biar dia merangkak sambil bilang terima kasih. Sayang Melati, menurutmu gimana? Tentu saja bagus. Aku pasti seru banget. Pasti seru banget. Wah, Andi, lihat, uangnya banyak sekali. Nanti kamu harus bagi untuk Melati ya. Tenang saja, Melati sudah merawatku bertahun-tahun. Dia juga sudah memberiku anak. Nanti kotak 30 miliar itu semua untuk kalian. Karena kalian suka bermimpi, teruslah bermimpi. Aku tak keberatan menemanimu bermain. Arif Pratama, dasar keras kepala. Tapi aku penasaran, siapa yang memberimu nyali? Jangan-jangan wanita di sebelahmu ini? Jangan-jangan kamu yang membiayai Arif, sang sponsor? Dibayar. Pantas saja Arif Pratama tiba-tiba jadi kaya raya. Ternyata dia dibayar, jadi pelakor. Arif Pratama bisa jadi pelakor dari wanita cantik begini. Kamu beruntung banget ya. Cantik. Coba lihat aku. Aku memang gak seganteng si Arif itu. Tapi aku kuat loh. Diranjang. Pasti bikin kamu tergila-gila. Hei, kamu mau nikmatin dia sendiri, ha? Nggak bisa, kita semua bareng-bareng. Bareng! Wah, bagus. Cantik, lihat ya. Para sahabatku juga sangat tertarik padamu. Dasar sampah masyarakat. Andi Prakoso, dengarkan aku. Kalau bukan karena Arif dan orang tuanya di sini, kalian tidak pantas bicara padaku. Angkuh. Aku suka. Semoga nanti kamu masih angkuh. Arif, kamu beruntung banget ya. Bro, kalian mau untungnya? Mau! Andi, cari mati. Oh ya? Kalau gitu, kita lihat saja siapa yang mati. Kak Ipar. Sudah datang. Sini. Andy. Ya, bukankah sudah kubilang desa kita akan digusur? Ku kasih tahu kau, cepat ambil alih tanah-tanahnya. Kenapa malah ribut begini? Kak Ipar, cuma hal kecil. Kalau bukan menunggumu untuk buktikan identitasnya, sudah kubereskan mereka. Oh iya? Ini kan orang paling miskin di desa kita, Arif Pratama. Kok sekarang berkelas ya? Kayaknya sudah kaya. Wah, anak ini entah dapat keberuntungan apa, dapat uang sedikit, malah sombong banget bilang kalau dia itu pimpinan utama Nusantara Jaya. Hah, dan wanita ini pimpinan utama Nusantara Jaya. Waduh. Andi, omongan gitu cuma bisa nipu warga desa bodoh. Kok kamu juga percaya? Bang Rizky, Bang Andi kan? Mau Arif Pratama? Tahu rasa kan? Tolonglah dia. Iya.
Andi, jarang-jarang kamu. Sekarang kau tahu rasa. Rizky Santoso, kamu yakin banget kita ini penipu? Memangnya ada yang perlu diragukan? Arif Pratama, kamu itu cuma sampah. Kalaupun kamu dapat uang sedikit, kamu tetap saja sampah. Mau nipu kami? Belum cukup umur. Takut kan? Cepat bawa orang tua tak berguna itu berlutut. Dan kamu, wanita, serahkan untuk kami mainin. Kalau enggak, kubur hidup-hidup kau. Kalian keterlaluan. Keterlaluan? Iya, di sini aku hukumnya, aku langitnya. Kak Ipar, lihat cewek ini. Katanya dari Nusantara Jaya Group, pimpinan. Adeh. Tunggu, kakak coba duluan? Tenang, aku nggak bilang ke kakak. Relokasi Nusantara Jaya. Pimpinan utamanya mau datang ngecek. Cepat selesaikan masalah ini. Selesaikan sekarang. Paham, Kak Ipar, Arif Pratama. Apalagi yang mau kamu bilang? Mau nipu kami? Kamu pikir kami ini bodoh? Jujur saja, Kak Iparku, dia dan Nusantara Jaya, pimpinan utamanya, mereka itu sehati, masih mau di depannya, pura-pura jadi pimpinan utama Nusantara Jaya. Cih, kamu ini mimpi saja. Rizky Santoso, jadi kamu sudah lama bersekongkol dengan Nusantara Jaya? Itu namanya saling menghargai. Nusantara Jaya di kota ini, itu perusahaan terkemuka di seluruh negeri Suriah, juga sangat terkenal, perusahaan besar. Arif Pratama, coba lihat dirimu di cermin. Kamu pikir kamu siapa? Beraninya pura-pura jadi pimpinan utama Nusantara Jaya. Stunt kan, Arif Pratama? Jujur saja, kalau kamu pura-pura jadi orang lain, ditambah uang yang kamu bawa ini, mungkin aku sudah percaya. Kalian begitu yakin aku penipu? Proyek Bukit 9, meski proyek besar, tapi bagi Nusantara Jaya Group itu sepele. Arif Pratama, aku sarankan, pakai otakmu sedikit. Pikirkan baik-baik. Pimpinan utama Nusantara Jaya Group dan pimpinannya mana mungkin datang langsung. Kenapa tidak bisa? Arif kembali sebagai pimpinan utama untuk pulang bergengsi. Dan aku, tunangannya, ikut dia pulang. Bukankah itu wajar? Cewek ini mulutnya tajam juga ya. Mulutnya tajam? Berarti mulutnya pasti hebat ya. Kalau gitu kita harus nikmati baik-baik ya. Jahat. Bang Gunawan, Anda kepala keluarga. Masa Anda hanya diam saja melihat mereka bersekongkol menindas orang sendiri? Ya, Pak Gunawan demi keuntungan sudah tidak lagi adil sebagai kepala keluarga. Jangan harapkan apapun darinya. Dasar pintar. Bang Andi, jangan buang waktu dengan sampah ini. Aku tak sabar melihatnya marah tak berdaya. Aduh sayang, tenang ya. Kalau tak membuatnya putus asa, apa gunanya? Pergi, bawa semua uangnya. Siapa berani? Biar mereka ambil. Nanti, berapapun yang mereka ambil, harus dikembalikan. Oh ya, dengar ya, aku ambil ini. Coba saja kau. Bro, uang itu bagi-bagi. Arif, uangmu sudah habis. Masih sombong ya? Sombong? Lihat saja berani dia sombong. Dia kan masih seperti 3 tahun lalu, si pecundang yang ditanduki itu. Uangnya diambil Bang Andi. Dia diam saja, gak berani ngomong apa-apa. Betul, siapa yang gak tahu? Andi kan hukumnya di sini. Siapa berani melawan Andi? Arif, selanjutnya wanitamu juga jadi milikku. Gimana ini? Gimana ini? Nah, cepatlah ikut Arif pergi. Pergi dari sini. Kita tak akan bisa melawan mereka. Tante, jangan khawatir. Kalian benar-benar tidak tahu diri. Mau macam-macam sama aku. Lihat saja diri kalian, apa sehebat itu. Waduh, dasar cewek, berani meremehkan kami. Oke, hari ini akan kubuat kau tahu apa aku sehebat itu. Bro, tangkap wanita ini. Tunggu kami habiskan dagingnya, kalian juga dapat supnya. Dasar brengsek. Tua bangka, berani menghalangi? Berani maki ayahku, cari mati. Kamu yang cari mati. Bang Andi, lihat dia, payah sekali. Galak-galak saja, apa gunanya? Uangnya akhirnya jatuh ke tangan Andi kan? Selanjutnya, giliran wanita sialan ini. Oh ya, Melati. Kalian anak muda, bukannya suka live video? Nanti saat kita menggulung wanita ini,
Langsung live-kan saja. Bagus. Bukan cuma biar seluruh desa tahu, tapi juga seluruh negeri Surya. Dasar jalang, kalian kejam sekali. Aku memang kejam. Memangnya kamu bisa apa? Bang Andi. Tenang saja, dia takkan bisa lama. Semuanya, habisi mereka. Kalau ada yang mati, aku yang tanggung. Siap-siap. Dasar tidak tahu diri. Berani-beraninya kamu, berani melawanku. Andi, waktunya sudah larut. Cepat selesaikan masalah ini. Nanti Nusantara Jaya Group, pimpinan relokasinya akan datang. Aku tak mau memberi kesan buruk padanya. Demi koneksi ini, aku sudah habiskan 1 miliar rupiah untuk suap. Tenang Kak Ipar, dasar pecundang. Cuma jari saja, bisa kubunuh dia. Mau berkelahi ya? Cepatlah, nanti kalau pimpinannya datang, kalian takkan punya kesempatan. Arif Pratama, sudah begini, masih sok jagoan. Menurutku, kalian yang sok jagoan. Cuma pimpinan relokasi sudah kasih suap 1 miliar rupiah. Hebat ya? Kamu memang boros ya, tapi 1 miliar itu cepat juga sia-sia. Karena proyek Bukit 9 ini, kalian takkan dapat. Omong kosong! Kak Iparku, itu kontraktor terbesar di kota. Nusantara Jaya Group, kalau tak kerjasama dengan Kak Ipar, siapa lagi? Arif Pratama, sudah begini, masih saja sombong. Tak takut angin kencang, lalu lidahmu patah. Siapa yang sombong? Sebentar lagi kamu tahu. Biar kulihat siapa yang sombong. Wah, Pak Sugiarto, kok Bapak datangnya cepat sekali? Proyek wisata Bukit 9 adalah proyek terbesar Nusantara Jaya Group tahun ini. Relokasi sebesar ini, sebagai penanggung jawab utama, tentu saja harus datang lebih awal untuk melihat situasinya. Pak Sugiarto, Bapak memang pantas sebagai pimpinan Nusantara Jaya Group. Sikap Bapak ini, kami tak tertandingi. Cepatlah usir orang-orang yang mengganggu itu. Baik-baik, akan saya urus. Segera saya urus. Pak Sugiarto, lihat, cewek cantik ini. Nanti, Bapak cicipi duluan. Anggap saja dari keluarga Gunawan, hadiah untuk Bapak. Tanya saja, apa Pak Sugiarto berani begitu? Dasar perempuan, diam kamu. Hah, ini wilayahku, diam. Dasar buta. Pimpinan Nusantara Jaya Group, pimpinan Putri dan pimpinan Arif, kalian tak kenal? Kakak, pimpinan utama. Halo? Apa? Kamu beneran pimpinan utama? Pak Sugiarto, apa Bapak salah orang? Kamu pikir aku bisa salah orang? Cepat minta maaf. Masalah sebesar ini cuma minta maaf saja. Arif Pratama. Bukan. Pimpinan besar Arif. Kamu mau apa lagi? Aku akui, aku salah menilaimu. Tapi aku beri nasihat. Kalau mau lanjutkan proyek Bukit 9 dan mau untung di sini, kamu tak bisa lewati kami. Jadi, pimpinan besar Arif, jangan salah langkah. Tak tahu diri. Kali ini Nusantara Jaya Group datang ke Bukit 9 untuk membangun, untuk mengubah kondisi desa yang miskin. Bukan untuk menjadi alat kalian untuk cari untung. Arif, aku tak peduli siapa kamu. Di sini, jangan sok hebat. Kalaupun kamu naga yang kuat, tetaplah diam saja. Jangan harap bisa berbuat macam-macam. Oh ya, kalau begitu, naga kuat ini justru akan menundukkan para preman setempat ini. Pak, pokoknya untung juga. Kenapa harus sampai begini? Soal ini, menurut saya Pak, biarkan saja. Kalau aku tetap mau tuntut, Pak Sugiarto, aku sudah dengar untuk proyek wisata Bukit 9 ini kamu terima suap sebanyak 1 miliar rupiah. Waduh, Pak Sugiarto, beraninya kamu. Berani-beraninya curi. Hah? Pak Putri, sebenarnya saya rasa Rizky Santoso dan Andi Prakoso itu, kata mereka juga ada benarnya. Untuk mengembangkan Bukit 9 ini, kita tetap harus bekerja sama dengan mereka. Jadi ini alasanmu membela para sampah ini, Pak Sugiarto. Mengingat kamu sudah bertahun-tahun bekerja di Nusantara Jaya Group, mundur saja. Apa? Kamu suruh aku mundur, Pak Putri? Ini juga keputusan Anda? Karena ini keputusan pimpinan utama, tentu saja saya dukung sepenuh hati. Justru kamu tidak dituntut atas korupsi, suap, dan merugikan grup, itu sudah kita anggap belas kasihan. Menjaga muka, Putri Ayu. Aku hormat padamu sebagai pimpinan. Makanya, aku selalu menghormatimu. Tapi, kau pikir bisa asal memecatku? Apa maksudmu?
Maksudku apa? Kamu cuma cewek bocah. Aku ikut Pak Hendra, berdosa puluhan tahun. Bukan sembarangan bisa memecatku. Dan kamu, Arif Pratama, jangan kira kamu itu pimpinan besar. Cuma karena Putri Ayu membelamu, kamu pikir bisa melawan kami, para petinggi senior? Oh, Arif Pratama, kukira kau punya kekuasaan besar. Ternyata di Nusantara Jaya Group, kamu cuma punya gelar pimpinan utama saja. Dasar sok-sokan, hebat juga aktingmu. Kerjasama dengan pihak luar merugikan kepentingan grup. Pak Sugiarto, apa kau tak takut Dewan Direksi akan menuntutmu? Aku takut apa? Tanpa kami, Nusantara Jaya Group sudah bubar. Arif Pratama, Putri Ayu, saran saya, kembalilah baik-baik ke kantor. Jadi maskot yang penurut. Kalau tidak, jangan salahkan saya. Gabung dengan para petinggi untuk melumpuhkan kalian. Oh, ternyata kau sehebat itu ya. Kalau begitu, aku mau lihat petinggi mana yang berani bersekongkol denganmu. Kenapa? Kau pikir bisa memecat kami semua? Dengar ya, kamu itu cuma cewek bocah yang gak tahu apa-apa. Tanpa kami, tak akan lama para petinggi Nusantara Jaya akan menggulingkanmu. Juga, si pimpinan gadungan yang kau pilih sendiri, si Arif Pratama, juga akan diusir. Arif Pratama dipecat dari Nusantara Jaya Group dari posisi pimpinan utama. Bagaimana rasanya? Jadi, kalau kamu nurut dengan kami, kamu masih bisa kembali jadi maskotnya. Kami tak akan menyulitkanmu. Uang ganti rugi 300 miliar tadi. Kurang. Tambah 300 miliar lagi kalau gitu. Kalian bisa pergi. Gimana? Karena kakak iparku sudah bicara. Aku akan membiarkan kalian pergi. Arif Pratama, keluarkan uangnya, lalu pulang ke tempat asalmu. Dan orang tua-tua bangkamu itu, aku juga tak akan memproses mereka. Kamu harus berterima kasih padaku. Kau dengar? Bang Andi, lagi kasih kamu kesempatan. Manfaatkan saja. Betul, kau ikut cara Andi dulu, bukan cuma uang yang harus kau tinggalkan. Wanita yang kau bawa juga harus tinggal. Bagus. Sudah. Putuskan begitu saja. Ini yang namanya semua senang. Lagi pula, proyek sebesar Bukit 9 diserahkan ke siapapun sama saja. Semua senang? Proyek Bukit 9 ini untuk membangun desa terpencil. Untuk membuat warga desa hidup lebih baik. Kalaupun aku tambah uang ganti rugi 300 miliar, apa ada sepeser pun yang akan sampai ke warga desa yang seharusnya dapat kompensasi besar? Dan kau, Pak Sugiarto, berkomplot dengan orang luar, merugikan grup. Jadi ini caramu sebagai pimpinan senior? Cara kerjaku, bukan urusan anak muda sepertimu untuk mengaturku. Bagaimanapun juga, posisimu sebagai direktur sudah kubatalkan. Aku juga akan menyerahkanmu ke pihak berwajib untuk diadili. Mau menuntutku, Arif Pratama, jangan pikir ada Putri Ayu membela kamu. Kamu bisa berbuat seenaknya. Kami membangun bisnis bersama Pak Hendra. Saat kami berjuang, kamu masih kecil. Mau pecat aku, jangan mimpi. Oh ya? Kalau begitu, coba saja. Asisten, 3 menit. Aku mau tahu semua pelanggaran hukum dari Pak Sugiarto di divisi relokasi grup. Umumkan ke seluruh grup, pecat dari semua jabatan, dan serahkan ke pihak berwajib. Gimana? Masih mau melawan? Putri Ayu, benar tidak memberiku jalan keluar sedikit pun? Ini semua salahmu sendiri. Sejak kamu sampai di sini, Arif selalu memberimu kesempatan agar kamu mundur dengan baik, tapi kamu tidak menghargainya. Baik, bagus sekali. Putri Ayu, Arif Pratama. Karena kalian tak membiarkan aku, kalau begitu, jangan salahkan aku tak menghargai jasa Pak Hendra. Biar ku beritahu kalian, sebelum kesini, aku sudah hubungi para petinggi senior. Kalian sudah kuhilangkan kekuasaan sepenuhnya. Selanjutnya, kalian kembali ke kantor saja. Nikmati saja kebebasan kalian. Arif Pratama, cuma kamu masih mau cari masalah sama yang ini, sama yang itu. Kamu ini sungguh tak punya rasa tahu diri. Sudah kubilang, di sini desa. Apapun urusannya, Andi yang berkuasa. Dasar tak tahu diri. Pak Sugiarto, karena mereka tak membelamu, kalau begitu, coba pertimbangkan saran saya. Cicipi saja si sombong itu, pimpinan putri, rasanya. Tenang saja, di sini tak ada yang berani. Kamu juga bisa foto dan rekam video. Nanti pas kamu di kota, Nona Putri ini bukankah jadi mainanmu? Wah, ide Bang Rizky bagus banget.
Wah, Arif Pratama, karena muka Pak Sugiarto, aku mau memberimu kesempatan. Tapi kamu yang menolak, jangan salahkan aku. Cantik, tenang saja, aku akan membuatmu nyaman. Jangan sentuh aku dengan tangan kotormu. Andi Prakoso, aku peringatkan kamu. Berani sentuh dia lagi. Akan kubuat kau menyesalir hidup di dunia ini. Di dunia ini, tak ada yang bisa membuatku, Andi Prakoso, menyesal. Andi Prakoso, kau tahu tidak, hari ini kau mati. Yang harus mati itu kau! Berani-beraninya, benar-benar keterlaluan. Jangan harap bisa pergi. Bro, hajar mereka. Tunggu. Putri Ayu, Arif Pratama. Asalkan kalian tambah 30.000 miliar. Bukan. 20.000 miliar saja. Aku akan memohon untuk mereka melepaskan kalian. Bagaimana? Ulah uang juga. Pak Sugiarto, 200 miliar. Beraninya kau minta mahal sekali. Keuntungan grup, keuntungan desa, dan warga desa yang selalu menderita. Keuntungannya, apa kau sungguh tak peduli? Apa hubungannya denganku? Sudah kubilang, mau pergi dengan aman, keluarkan uangnya. Andi, karena Pak Sugiarto sudah bilang begitu, ya sudah begitu saja. Pak Sugiarto baik hati. Baiklah, akan kuistimewakanmu dan kakak iparku. Kalau tak mau malu, turuti saja, keluarkan uangnya. Betul, turuti saja, bisa pergi dengan aman. Bagus kan? Andi, janjimu untuk Melati yang 30 miliar itu jangan lupa ya. Tenang saja, setelah ini selesai, aku tambah 10 miliar lagi untuk Melati. Mati, lihat, Andi baik banget sama kamu. Ikut saja dia, meskipun tak resmi, tapi punya uang itu lebih penting. Benar-benar tak tahu malu. Kalian pikir hari ini aku bisa kalian mainin? Memangnya tidak, ini wilayahku. Cuma dengan orang-orangmu, aku bisa bikin mereka patah tangan patah kaki. Bagaimana urusannya? Bu Putri, pemecatan Pak Sugiarto ditentang semua pimpinan grup. Sepertinya ini harus ibu yang umumkan sendiri. Baik, aku tahu. Gimana? Kecewa kan? Mau memecatku? Lihat dulu, apa kamu mampu? Biar ku bilang saja, tanpa izin kalian pun, cukup satu telepon, Ibu Ratna dari keuangan akan transfer lagi. Sepertinya orang-orang di grup yang bersekongkol banyak juga ya. Pak Sugiarto, kamu benar-benar lancang. Kamu pikir tak ada yang bisa mengurusmu? Mengurusku? Oleh pimpinan besar baru ini atau olehmu, cewek bocah? Arif, Andi Prakoso itu memang tak tahu takut. Kamu dan Bu Putri bayar saja demi keselamatan. Benar Arif, kalian jangan sampai kenapa-kenapa. Arif, kamu bakal lebih bodoh dari orang tua-tua bang kamu. Bayar demi selamat, paham? Cepat serahkan uangnya. Aku jamin tak akan menyulitkan kalian. Arif, kalian membangun Bukit 9. Bukankah juga demi uang? Kenapa harus repot-repot berurusan dengan kami? Benar kan? Sekarang kamu sudah kaya raya. Kita ini sejenis. Dasar sombong, berlagak. Dengar ya, aku, Arif, tak akan pernah cari uang kotor. Apalagi bersekongkol dengan sampah sepertimu. Aku kembali kali ini untuk membangun kampung. Untuk tempat kelahiranku keluar dari kemiskinan. Bukan seperti kalian, menyisap darah warga desa. Omongannya mulus. Dengar ya, mereka itu cuma sekelompok orang kampung. Orang kampung? Kamu tidak malu berkata begitu? Siapa di sini yang tidak bekerja keras? Kalau bukan karena kau hisap darah orang kampung, apa kau bisa jadi kaya dan di tanah yang melahirkanmu kau bisa sombong? Terus kenapa? Mereka miskin, itu karena mereka pantas. Dasar tidak tahu malu. Dasar orang. Arif Pratama, aku beri nasihat sekali lagi. Kerjasama baik-baik dengan kami. Kalau tidak, kamu tahu akibatnya. Ada orang yang memang payah, harus dihajar dulu baru menyesal. Betul, 3 tahun lalu sudah payah. 3 tahun kemudian tetap saja tidak berubah. Ibu Putri, Pak Arif, padahal ini untuk kebaikan bersama. Tapi kalian malah bikin masalah. Sepertinya, aku bersekutu dengan para senior untuk menyingkirkan kalian adalah keputusan yang sangat tepat. Menyingkirkan kami? Apa kamu sanggup? Baik. Hari ini akan ku menunjukkan apa aku sanggup. Halo, Ibu Ratna dari keuangan? Bener. Proyek Bukit 9 itu butuh dana relokasi 200 miliar. Nanti kita seperti biasa, semua beres.
Coba tebak, tanpa izin kalian, Ibu Ratna dari keuangan, apa dia akan transfer uang ke aku? Tak kusangka kalian benar-benar bersekongkol. Keuangan adalah urat nadi grup. Direktur keuangan pun sangat penting bagi grup. Tak kusangka dia bersekongkol denganmu. Kamu tidak takut aku dan Ibu Putri menuntutmu? Takut? Aku takut sekali. Sudah kubilang, aku senior grup. Para senior di grup, semua itu sahabat baikku. Sedangkan kalian hanya punya gelar pimpinan utama dan presiden direktur saja. Asisten, ada apa? Pimpinan, tadi Ibu Ratna tanpa izin transfer ke proyek Bukit 9 ke rekening khusus 200 miliar. Saya coba halangi, dia bilang itu keputusan pimpinan. Tanpa persetujuan pimpinan dan pimpinan utama, malah mentransfer uang diam-diam. Benar-benar tidak menganggap Putri Ayu ada. Perpana kan? Gak nyangka kan? Aku, sekedar direktur. Perintahku lebih kuat dari pimpinan dan pimpinan utama. Hebat kan? Arif, janda kayamu sudah gak berguna. Kan sudah kubilang, jangan melawan kami. Gimana, sekarang? Kamu pikir kalau dapat janda kaya, bisa jadi orang besar? Sampai sekarang, kamu tetap saja pecundang kan? Kan sudah kubilang, di sini Andi yang berkuasa, lebih hebat dari pejabat. Pak Sugiarto, kamu pikir dengan orang-orang grup bersekongkol, kamu bisa tenang? Tentu saja, kubilang akan menjatuhkan kalian. Ya akan kubuat, kecuali Pak Hendra datang sendiri. Kalau tidak, kalian tak akan punya kesempatan lagi. Sayangnya, Pak Hendra sudah lama di Panti Rehabilitasi Selatan. Mau dia kembali, itu mustahil. Oh ya. Mana kau tahu aku tak bisa datang? Pak Hendra! Pak Hendra! Pak Hendra? Ayah, kok ayah kesini? Ada yang menindas Putri dan menantuku. Berhasil, tapi tak lupa kampung. Bagus. Didikannya bagus. Menghasilkan anak seterkemuka ini. Anda terlalu memuji. Kamu tega mengkhianati. Bahkan berkomplot dengan orang luar. Menggantikan Putri dan menantuku. Siapa yang memberimu keberanian? Pak Pimpinan, salah. Semua karena dia. Nona Putri dengan kata-kata manis menggunduli kepentingan perusahaan kita. Oh iya. Begini Pak, mereka berdua adalah dari desa ini, pengusaha terkemuka. Kalau kerjasama dengan mereka, baru bisa saling untung. Tapi dia, demi kepentingan pribadi, tidak peduli kepentingan perusahaan. Berkeras tak mau kerjasama dengan mereka. Jadi, saya pun memperingatkannya. Benar-benar pandai memutarbalikan fakta. Kamu pikir sebelum saya datang, saya tidak sudah selidiki? Kamu berkomplot dengan orang luar dan menjual grup ini. Bagaimana hukumannya? Kau bersekongkol dengan petinggi. Jangan harap ada yang bisa lolos. Pak Hendra, kami para sahabat lama. Demi Anda, demi seluruh Nusantara Jaya Group, kami sudah berkorban banyak. Sekarang, grup ini mulai membaik. Anda mau membuang kami begitu saja? Kalau bukan karena kamu pernah berjasa, apa aku bisa menahanmu sampai sekarang? Visi awal kami saat memulai bisnis ini adalah menjadi kaya dulu. Lalu membawa lebih banyak orang untuk juga menjadi kaya. Apa kamu sudah lupa? Aku juga salahku terlalu baik pada kalian. Aku selalu berharap kalian bisa sadar akan kesalahan kalian dan mau bertobat. Tak kusangka kamu malah makin menjadi-jadi. Kau bersekongkol dengan direktur keuangan. Uang yang kau keluarkan sudah kuperintahkan untuk ditarik kembali. Dan kau di penjara. Bertobatlah baik-baik. Pak Hendra, saya salah. Saya sungguh salah. Kedepannya saya pasti akan patuh. Saya... Sudah terlambat untuk menyesal. Bang, saya salah. Ampuni saya kali ini. Bapak kan bilang, kita ini atasan bawahan, juga saudara sejati. Sekarang, menantuku, Arif Pratama, adalah pimpinan utama. Juga di Nusantara Jaya Group, dia satu-satunya pengambil keputusan. Bagaimana kau ditangani, tergantung Bapak Arif. Arif, aku percaya kamu. Kamu bisa mengurusnya. Baik, saya paham. Pak Sugiarto, sekarang, apa masih ada yang mau kamu katakan? Pak Pimpinan, saya salah. Pak Pimpinan, mohon Pak, lihat saja saya punya orang tua dan anak kecil. Ampuni saya kali ini saja. Ya, mohon Pak. Kamu merugikan perusahaan. Saat korupsi dan suap, kenapa tidak terpikir orang tua dan anakmu? Sekarang menyesal, sudah terlambat. Dengar ya, kamu akan kupecat. Dan bukti kejahatanmu akan kuserahkan ke pihak berwajib. Jangan! Olawal, jangan! Bawa pergi.
Arif, karena sampah perusahaan ini sudah dihapus, kita seharusnya bahas kerjasama, kan? Kerjasama. Proyek wisata Bukit 9 akan kucari sendiri mitra yang bermoral. Kalian tak pantas. Kamu, Arif Pratama, jangan keterlaluan. Bukankah kamu mau mengembangkan Bukit 9? Dengar ya, tanpa izin kami berdua, tidak ada tim kontraktor yang berani mulai kerja. Benar, Arif Pratama, jangan terlalu sombong. Kita kan seklan. Uang ini jangan sampai ke orang luar, kan? Baru ingat kita seklan. Kalian sampah. Kalian tak pantas jadi anggota klan Gunawan. Kalian bersekongkol dengan Pak Gunawan, memanfaatkan ketidaksetaraan informasi, menipu tanah kaum dengan harga murah. Kejahatan kalian pada kaum sudah tak terhitung. Sekarang katakan padaku, kita ini saudara. Arif, lalu mau apa? Kembalikan tanah warga desa. Selanjutnya Nusantara Jaya Group akan hitung ganti rugi setiap warga desa. Benar, cepat kembalikan tanah kami. Menipu kaum sendiri, biar kau punah. Arif benar, kami dukung Arif. Kembalikan tanah kami, kembalikan. Kalian ini, diam semua. Memangnya tanah ini bisa kembalikan? Dengar ya, berani bicara lagi, awas nanti malam aku mampir ke rumah kalian. Arif, tolong bela kami ya. Kalian pikir Arif bisa membela kalian? Mimpi saja. Dasar jalang. Tadi pagi saat terima uang dari Bang Andi senang banget kan? Kau menipu kami. Tipu. Katanya aku menipu. Kalian punya bukti? Arif, berani sekali kau. Demi mereka, berani-beraninya melawan aku. Arif, saran aku, jangan ikut campur urusan orang lain. Lagi pula kau tahu akibatnya. Kalau aku memaksa ikut campur. Jadi tetap saja, tanpa izin kami berdua, kulihat saja kontraktor mana yang berani mulai proyek di sini. Sudahlah. Orang luar tak bisa melawan orang lokal. Semua salah kita dulu. Percaya omongan bohong Andi Prakoso dan ayahnya. Siapa suruh kita mudah tertipu? Langsung tanda tangan saja. Bagus, tahu diri. Kalian semua memang pantas selamanya diinjak-injak. Arif Pratama, pimpinan besar Arif, lihat kan? Mau untung di Bukit 9, harus cari muka sama aku. Kalau enggak, proyekmu jangan harap bisa mulai. Ini bukan ancaman. Arif Pratama, pikirkan saja. Untung kita dapatkan bersama, bukankah bagus? Sejak kecil ayahku selalu mengajarku. Orang boleh miskin, tapi jangan pernah kehilangan prinsip hidup. Baik berkelakuan maupun bertindak, aku selalu lurus dan bersih. Inilah harapan seorang petani sederhana yang paling tulus untuk anaknya. Bagus, semangat petani sederhana. Pak Hendra suka, hebat. Selama ini, setiap sen yang Arif Pratama peroleh, aku tak pernah melawan hati nuraniku. Miskin, berusaha sendiri. Kaya, bantu sesama. Jadi, aku takkan pernah bekerja sama dengan sampah kalian. Arif Pratama, kayaknya kamu memang gak mau hidup lagi. Oh iya, kalau gitu coba saja. Mau mati ya? Baiklah, akan kukabulkan. Bro, serang. Kalian jahat sekali. Hari ini demi para warga desa, akan kuhabisi kalian. Arif Pratama, jangan kira kau menang. Dengar ya, cepat lepaskan aku. Kalau tidak, akan kubuat kau tahu rasa. Kau takkan punya kesempatan lagi. Aduh, Arif, semua ini karena Andi Prakoso. Dia memaksaku 3 tahun lalu. Arif, kamu kan suka banget sama aku. Kamu pasti akan memaafkanku, iya kan? Tak ada lalat hinggap di telur utuh. Sifatmu itu, aku yang paling tahu. Aku beri kalian nasihat. Kalian punya waktu sehari. Balikan mahar yang kalian tipu dari keluargaku. Balikan sekarang. Kalau tidak, kalian dan Andi Prakoso akan kubuat masuk penjara. Arif, harus sekejam ini. Iya Arif, bukannya kamu mau nikah sama melati kami? Besok kalian... Oh, bukan. Hari ini. Hari ini kalian bisa tidur bareng loh. Dia, pantas. Jangan bilang kamu pikir ada aku, Arif mau sama si materialistis itu. Sekarang, perjanjianmu dengan warga desa batal.
Arif Pratama, berani kamu? Kenapa aku tidak berani? Arif, kamu sudah pamer, sudah puas, cukup sampai di sini. Sampai di sini? Benar, Arif, meski kamu sudah sukses, tapi kamu tetap anggota klan Gunawan. Dan aku adalah kepala keluarga. Aku lebih tua darimu. Perkataan aku harus kamu dengar. Kepala keluarga tercinta, bukankah tadi Anda mengusir keluarga kami dari klan? Itu salahku. Seharusnya tidak sembarangan percaya fitnah orang lain. Lalu Andi Prakoso menipu warga desa dengan harga murah untuk menandatangani perjanjian jual beli tanah. Masalah ini bagaimana penanganannya? Andy juga berniat baik. Kamu jangan ambil pusing saja. Menurutku, kalian berdua turunkan diri. Masalah ini kita akhiri saja. Begini, biar aku suruh Andy minta maaf padamu. Bagaimana? Tidak mungkin. Andi Prakoso harus dihukum. Dan tanahnya harus dikembalikan ke setiap warga desa. Pak Gunawan, sebagai kepala keluarga, harusnya Anda adil. Anda begini, apa ini cara Anda menghargai leluhur klan Gunawan? Bener, kalau bukan karena percaya kepala keluarga, mana mungkin kami semudah itu menandatangani perjanjiannya. Pak Gunawan, Anda tidak adil. Anda tidak pantas jadi kepala keluarga kami. Bener, hari ini Anda harus beri kami penjelasan. Harus beri kami penjelasan. Kau dengar, Pak Gunawan? Masih mau melindungi Andi Prakoso ini? Andi Prakoso, Rizky Santoso, serahkan ke pihak berwajib. Tunggu. Arif Pratama. Kamu mau sombong sampai kapan? Di wilayahku, menindas anak dan menantuku. Kamu pikir aku tak ada? Pak Darmawan, Anda, orang terkaya desa, akhirnya turun tangan juga. Karena hari ini aku sudah bilang akan membelanya para warga, maka takkan kulepaskan si rubah tua ini. Arif Pratama, kamu pikir ayahku kenapa jadi orang terkaya? Itu hasil perjuangan berdarah. Nggak kayak kita, cuma main-main. Arif Pratama, biarkan saja hari ini. Di desa ini, kamu juga akan dapat hormat dari semua orang, termasuk aku. Tapi, kamu harus paham, orang luar tak akan bisa menandingi orang lokal. Ya, Arif, jangan keras kepala. Nanti menyesal, sudah terlambat. Arif, sudahlah, jangan. Jangan biarkan begini. Penjahat yang merusak desa ini harus diberantas. Benar. Kalau begitu, jangan sampai menyesal. Orangku datang. Arif, sudah kubilang, biarkan saja. Sampai begini, ini salahmu sendiri. Pak Darmawan, kamu benar-benar keterlaluan. Arif, sudah kubilang, kamu tak bisa apa-apakan aku. Arif, saranku, cepat lepaskan kami. Lepaskan kalian? Sudah kubilang. Demi gunung ini, akan kuhapus kalian para preman. Demi desa ini, akan kuberikan keadilan. Arif, kamu yakin mau melawanku sampai mati? Ya, sudah kubilang, bukan cuma kamu, tapi juga anak dan menantumu. Juga para sampah ini. Aku tak akan melepaskan mereka. Arif, kamu pikir karena sudah sukses, bisa sombong di sini ya? Dengar ya, di desa ini, orang luar tak bisa menandingi orang lokal. Betul, berlagak membela para kampungan, seolah jadi pahlawan. Kamu pikir kamu siapa? Cukup, Arif. Kamu mau bikin masalah besar. Apa kamu mau mati di sini? Kubuatkan sekali lagi. Lepaskan mereka. Kalau begitu, aku juga ulangi. Tidak mungkin. Hari ini aku harus serahkan kalian ke pihak berwajib. Baik, bagus. Aku, Pak Darmawan, sudah puluhan tahun di Bukit Sembilan. Tak pernah ada orang yang berani menolakku berkali-kali. Pak Surya, kamu benar-benar punya anak yang hebat. Aku, Surya, sudah hidup pengecut setengah hidup. Nggak mau cari masalah. Tapi aku nggak. Juga kamu, Pak Gunawan, sebagai kepala klan, nggak memikirkan kita sekalian. Malah sama Pak Darmawan dan anaknya bersekongkol. Anakku benar. Desa indah ini karena para preman desa sepertimu, makanya tak bisa Warga sekalian, selama ini kita selalu pasrah, dibiarkan ditindas oleh Pak Darmawan dan anaknya. Kali ini anakku sudah kembali. Dia akan memimpin kita keluar dari kemiskinan dan bersama-sama kaya. Masih mau kita biarkan Pak Darmawan dan anaknya terus jadi tiran? Surya,
Kamu sama anakmu itu cari mati. Darmawan, tutup mulutmu. Arif, kamu dan ayah tua bang kamu itu sama-sama bodoh. Masih mau memancing mereka melawan? Tanya saja, apa mereka berani? Betul, Arif. Mereka ini sudah terbiasa berkelahi. Cuma buruh tak berguna. Lihat saja, apa mereka berani? Masih mau memancing warga melawan? Enak saja pikiran kalian. Warga sekalian, keuntungan kita sendiri harus kita perjuangkan sendiri. Setelah sekian lama ditindas, apa kalian takkan berani melawan? Arif, kamu pikir dengan omong kosongmu bisa membujuk para buruh ini? Jangan bermimpi yang konyol. Kak Arif, aku percaya kamu. Andi Prakoso, sudah lama menindas kami. Hari ini aku akan membalasnya. Aku juga. Andi Prakoso, aku tak takut lagi. Asalkan kita bersatu melawan penindas. Arif, kami dukung kamu. Benar, kami dukung kamu. Hebat ya punya senjata. Senjata di tangan kami juga bukan main-main. Ayo. Kalian mau memberontak? Beraninya kalian melawan. Begitu aku bebas, aku akan satu persatu mematahkan kaki kalian. Sebagai kepala keluarga, aku perintahkan kalian. Kembali semua. Kamu sekarang tak bisa mengancam kami lagi. Pak Gunawan, kalau kamu adil, kami masih akan patuh. Tapi kamu bersekongkol dengan Pak Darmawan dan anaknya, merugikan warga. Sekarang kami tak akan patuh lagi. Kalian, bersiaplah masuk penjara. Arif, awas kamu ya. Sudah begini, masih sombong. Arif, jangan kira karena ada beberapa orang yang membela kamu, kamu berani melawanku. Ini peringatan terakhirku, lepaskan mereka. Proyek Bukit 9, aku bisa mundur. Juga takkan halangi tim proyekmu masuk. Arif, Paman Darmawan sudah baik padamu. Jangan gak tahu diri. Arif, lepaskan kami. Sudah tahu rasa. Selama ini kalian berbuat jahat. Kalau aku lepaskan kalian, bagaimana aku bisa muka pada warga? Bagaimana aku bisa muka pada tanah ini? Benar, jangan dilepas. Biar mati sekaligus. Sudah lama menindas kami. Mulai sekarang, jangan sampai ditindas lagi. Benar, biar berantem. Siapa takut? Biar berantem. Baik. Bagus. Aku mundur lagi. Aku bisa kembalikan tanah warga ini kepada mereka. Kamu yakin masih mau melawanku? Darmawan, sudah kubilang ini takkan beres. Selama ini kau jadi orang terkaya di desa, kau banyak berbuat ilegal. Kalian akan dapat hukumannya. Kau bawa preman ini, bawa pergi. Serahkan ke pihak berwajib. Baik pimpinan, sebelum kesini saya sudah hubungi pihak berwajib. Sebentar lagi mereka akan tiba untuk melangkap mereka semua. Baik, jalan. Arif, awas kau. Arif. Lari. Tenang pimpinan, pihak berwajib sudah di gerbang desa. Mereka tak akan bisa kabur. Darmawan, apalagi sandaranmu? Baik. Arif, aku ingat kau. Dengar ya. Kalaupun kami ditangkap, kau takkan punya bukti. Kami akan segera bebas. Tunggu saja balas. Tenang, buktinya sudah kuat. Kau tak akan punya kesempatan lagi. Kalian. Kakak, aku salah. Aku terjerumus, terpana oleh harta. Lihat, Paman Gunawan. Kalau salah, harus tanggung akibatnya. Arif, kamu sekarang memang benar-benar sudah sukses besar. Bisa dibilang, dari perkampungan kita ini, muncul naga sejati. Begini, biar aku yang putuskan. Di silsilah, kamu akan punya halaman sendiri. Bagaimana? Halaman sendiri di silsilah? Aku belum sehebat itu, justru kamu. Sebagai kepala keluarga, harusnya adil dan saksama, melindungi hak-hak setiap anggota klan. Tapi kamu bersekongkol dengan preman desa, menindas warga. Apa hakmu menjadi kepala keluarga? Kenapa? Kamu mau melepasku dari jabatan ini? Aku tak punya kuasa sebesar itu. Soal mau atau tidak melepasmu dari jabatan ini, tergantung pada warga. Arif benar, Pak Gunawan tak pantas terus jadi kepala keluarga. Kami setuju melepas Pak Gunawan. Membantu Pak Darmawan dan anak Andi, menindas kami bertahun-tahun. Kenapa jadi kepala keluarga kami? Saya juga setuju. Kami semua setuju. Kalian,
Baru panik sekarang. Waktu bantu Pak Darmawan dan yang lain kok nggak panik? Gimana kalau kita sekarang pilih ulang kepala keluarga? Bagaimana? Pilih ulang kepala keluarga. Ada yang mau disampaikan? Saya rela turun dari jabatan ini. Mulai sekarang, biar saya melakukan perbuatan nyata untuk menebus dosa. Kamu mau apa? Kami mau kembalikan 180 juta itu. Jangan keterlaluan. Keterlaluan. 180 juta itu uang orang tuaku yang dikumpulkan susah payah. Kalian harusnya mengembalikannya. Bersekongkol dengan preman desa, menjadi kaki tangan penjahat. Saya usul, Melati Sari dan Bu Sari dihapus dari silsilah. Menurut kalian, bagaimana? Dihapus dari silsilah? Arif, kamu bukan kepala keluarga. Kamu tidak berhak. Kami setuju dengan usulan Arif. Siapapun yang dipilih jadi kepala keluarga, kami akan turuti maunya Arif. Benar, kalau Arif kami semua dukung. Kalian sekarang hanya melihat Arif sudah berkuasa, lalu menjilatnya dan menindas kami. Jangan berdalih lagi. Kalian berdua mengkhianati leluhur. Tak pantas jadi klan saya. Betul, sepatnya. Penipuan pernikahan, bersekongkol dengan preman Andi Prakoso. Jijik. Benar, tepatnya. Sudah, jangan lihat sampah ini. Kita cepat pilih ketua keluarga baru. Betul. Ayo, kita pergi memilih. Arif, selamat ya. Kamu akhirnya membantu semua orang menyingkirkan penjahat. Selanjutnya kamu bisa tenang saja membangun desa ini dan membantu semua orang keluar dari kemiskinan. Balas desa, bangun desa. Ini impianku selama ini. Arif, Nusantara Jaya Group ini kuserahkan pada kamu dan Ayu. Soal manajemennya, aku tak ikut campur lagi. Kamu menantuku, aku terima. Hari ini, sambil ada kesempatan, kita ajak orang tuamu bahas pernikahan kalian. Segera diatur. Arif, lihat, warga desa ini nekat memilihku jadi ketua keluarga. Arif, jangan menentangnya ya. Betul, sekarang ayahmu yang paling cocok. Ayah, tenang saja. Ayah masih muda, ayah masih bisa melayani warga puluhan tahun lagi. Cuma ketua keluarga kok, seneng banget ya. Dasar, pengen jadi pejabat. Karena kalian sudah memilih kepala keluarga baru, maka saya mau bicara soal kompensasi relokasi. Arif, mau berapapun kami terima. Kami tak keberatan. Benar, aku percaya kamu takkan tipu kami. Benar, kami percaya kamu. Kami percaya kamu. Di sana ada 300 miliar. Itu adalah kompensasi untuk kalian. Kalau kalian setuju? Setuju. Ini sudah banyak sekali. Baik, Ayah. Kalau begitu, Ayah, sebagai ketua baru, tolong bantu semua warga untuk menandatangani perjanjiannya dan membagikan kompensasinya. Baik. Aku suka melayani warga. Ayo. Ambil uang. Bagus. Tidak ada lagi masalah. Proyek wisata Bukit 9 akhirnya bisa dimulai. Arif, antara aku lihat pemandangan di gunung ya. Minum ya. Arif, Ayu. Pak, Kami lagi bahas pernikahan kalian. Arif, Ayu, proyek Bukit 9 sudah pasti. Ini akan mempercepat pertumbuhan perusahaan kita. Pernikahan kalian berdua juga harus segera diatur ya. Kakak, anak kami yang biasa ini bisa dapat Ayu, itu berkat besar untuk keluarga Gunawan. Oh, anak Ayu, ini tanda hati dari paman ya. Gak banyak, cuma 10 juta. Ambil ya. Terima saja. Sini, ambil. Makasih, Paman. Nanti kalau anak ini berani ganggu kamu, bilang saja ke Paman. Paman akan urus dia. Iya, Paman. Dengar gak? Nanti kalau berani ganggu aku lapor ke Paman. Biar Paman urus kamu. Iya, tahu. Baik. Karena mereka berdua saling mencintai, kita segera nikahkan mereka berdua. Biar cepat nikah. Biar cepat punya cucu. Baik, akan saya turuti. Arif, nanti para senior di perusahaan yang sombong karena senior, urus saja mereka sebagaimana mestinya. Jangan ragu. Kamu pimpinan utama Nusantara Jaya Group. Baik. Baik, Pak. Tenang, Arif.
Aku akan bantu kamu. Masuk. Pak, gawat. Proyek Bukit 9 bermasalah. Ada apa? Tim konstruksi kami karena kelalaian, seorang pekerja jatuh dari pertengahan bukit. Meskipun nyawanya aman, tapi keduanya kakinya patah hancur. Kata dokter, mungkin perlu diamputasi agar selamat. Diamputasi? Berikan perintah, ganti rugi sesuai standar tertinggi. Jika keluarga meminta apapun, penuhi semua. Kepala divisi relokasi kami sudah menurut standar yang Bapak katakan untuk ganti rugi. Tapi keluarga korban masih tidak puas. Tidak puas? Ada alasan apa? Korban ini adalah tulang punggung keluarganya. Istrinya tidak sehat, tidak bisa kerja berat. Di rumahnya juga ada 2 anak. 1 anak SMP, yang kecil baru SD. Dan ganti rugi dari kami tidak bisa Jadi, Pak, kabari keluarga korban, anak-anak mereka akan saya subsidi sendiri sampai lulus kuliah. Baik. Oh iya, sore ini saya akan kunjungi langsung. Siapkan saja. Baik, Pak. Pimpinan besarku, ayo. Pas banget, aku juga mau cari kamu. Ada apa yang lebih penting dari makan? Coba, sayur sehat buatan tangan. Kamu kan nona besar, malah masakin aku tiap hari. Pasti berat ya. Kamu tahu juga ya, hanya kamu yang pantas aku masakin. Tadi mau bilang apa? Oh iya, tadi pagi satu pekerja proyek Bukit 9 terjatuh dari tengah bukit. Penopang keluarganya tiada. Hidup mereka nanti pasti berat. Jadi, aku mau biayai sendiri pendidikan anak mereka sampai lulus kuliah. Cuma ini, kalau begitu kamu putuskan saja, gak usah konsultasi. Aku mau bilang, bukan cuma ini. Ada apa lagi? Ayu, di banyak daerah miskin, keluarga yang susah seperti ini masih banyak. Di tempat yang tak kita lihat, banyak anak tak bisa sekolah. Banyak orang tua tak bisa berobat. Jadi, aku mau buat yayasan amal. Namanya akan disebut Yayasan Amal Bukit 9. Arif, Nusantara Jaya Group kita, meski nilainya ratusan triliun, tapi untuk membantu seluruh negeri Surya, semua orang miskin, pasti sulit. Iya. Tapi, kalau kamu mau berbuat sesuatu, aku pasti mendukungmu sepenuh hati. Ayu, untuk membantu lebih banyak orang miskin, cuma mengandalkan kekuatan keluarga kita, pasti tidak akan cukup. Tapi aku selalu percaya, di dunia ini, orang baik masih banyak. Asal yayasan amal kita benar-benar membantu orang miskin, dan dana yayasan amal Bukit 9 kita semua dipakai untuk orang miskin, maka pasti akan ada lebih banyak orang baik hati yang berdonasi. Bagus banget. Pokoknya, selama kamu mau, kita berdua akan lakukan bersama. Aku jamin, kita akan menyebarkan kebaikanmu ke seluruh daerah miskin. Ayu, dengan dukunganmu, aku jadi lebih percaya diri. Sudah kamu, jago banget bikin aku senang. Cepat makan. Nanti setelah makan, istirahat dulu. Lalu sore nanti, aku temani kamu mengunjungi pekerja yang terluka itu. Tadi papa telepon aku. Dia bilang, soal rencanamu membuat yayasan amal, dia sangat mendukung. Dia juga mau turun tangan, pakai koneksinya, ajak para pengusaha berhati baik untuk ikut berpartisipasi. Kalau miskin, urus diri sendiri. Kalau kaya, bantu sesama. Tolong ucapkan terima kasih pada papa. Ngapain sungkan? Kita kan sudah satu keluarga. Lagian, ini kan perbuatan baik yang bermanfaat. Nanti kita berdua pergi ke daerah miskin, lihat-lihat. Begini, kita baru tahu orang miskin yang hidup di bawah garis kemiskinan kebutuhan asli mereka. Jangan nangis, semua biaya rawat inap Anda akan ditanggung oleh grup kami. Biaya hidup Anda nanti, kami juga akan tanggung semua. Dan setelah Anda keluar nanti, jaminan hidup dasar Anda, kami juga akan tanggung. Suamiku lumpuh, hidupku nanti, bagaimana anakku sekolah? Hei, kalian mau grup kami tanggung semua biaya kalian? Ini kan menipu. Yang jatuh itu kamu. Itu salah operasi kamu sendiri. Jangan salahkan siapapun. Kami sudah tanggung sebanyak ini. Sudah sangat baik. Kalau begini, aku juga tak bisa apa-apa. Sekarang kami sudah menurut standar tertinggi kecelakaan kerja untuk ganti rugi. Begini, saya pribadi tambah 20 juta. Lebih dari itu saya tak sanggup. Bagaimana? Pak Wijaya, Anda tak perlu donasi. Kalaupun ini tersebar, takkan ada yang bilang kita salah. Belum tentu. Ada beberapa influencer senior pasti akan memutar fakta. Dan juga warga penonton yang tak tahu situasi bisa jadi juga menyerang grup kita. Kalian berdua, cukup. Hidup ini berat, bantu yang bisa. Kalau mau donasi, donasi sedikit. Kalau tidak mau, tak ada yang memaksa kalian.
Yang bisa saya bantu hanya segini. Kalau masih tidak puas, saya sungguh tak bisa apa-apa. Sudahlah. Jangan susahkan beliau. Begini saja, aku cepat pulang. Kita hemat uang ganti rugi untuk biaya sekolah anak. Mana bisa begitu? Kalau kamu tidak pulih sehat, nanti bisa jadi penyakit lama. Nanti... Memangnya bisa apa lagi? Kamu juga tidak sehat, tidak bisa kerja berat. Sekarang cuma bisa begini. Anak kita masuk universitas, itu satu-satunya jalan keluar. Jangan sampai karena kita berdua, anak kita jadi terhambat. Itu tidak bisa. Begini saja, nanti saya akan minta izin pada pimpinan besar Arif. Dia juga dari keluarga miskin. Kita lihat saja apa bisa tambah bantuan untuk kalian. Hah? Benarkah? Terima kasih, Pak. Jangan sungkan dulu, belum tentu berhasil. Soalnya bantuan kecelakaan kerja untuk kalian sudah sesuai standar tertinggi. Ini juga perintah langsung dari pimpinan besar Arif. Pak Arif, kok Bapak datang sendiri? Ada saudara kita terluka. Tentu saja saya harus datang. Bagaimana keadaanmu? Sudah lebih baik? Sudah lebih baik. Maaf merepotkan pimpinan besar datang sendiri. Saya... Jangan gugup, di sini saja, pulihkan diri. Soal kehidupan kalian, jangan khawatir. Nusantara Jaya Group akan bertanggung jawab. Ibu Putri benar. Meskipun menurut standar ganti rugi tertinggi, uang yang kami berikan tidak cukup untuk biaya anak sampai lulus kuliah. Tapi saya bersedia membiayai sendiri untuk mendanai kalian. Benarkah, Pak? Pak Arif, apa ini? Tenang saja, kamu tidak perlu terbebani. Saya juga dari keluarga miskin. Saya tahu betul kesulitan kalian. Iya. Kalian terima saja. Wah, bagus sekali. Kalian benar-benar orang baik sekali. Orang miskin ingin berubah nasib. Satu-satunya kesempatan adalah lulus kuliah. Baru bisa keluar dari desa miskin. Kalian tidak perlu memikirkannya. Cukup dorong anak untuk belajar. Baik, kalau begitu kita pamit dulu. Oh, kalau ada kebutuhan, hubungi saja aku. Terima kasih Pak Arif. Aku pasti akan mendorong anakku untuk belajar. Nanti kalau sudah lulus kuliah, dia akan bekerja untuk Bapak. Baik, aku tunggu saja. Kalau begitu, istirahat yang baik ya. Saya dan Pak Arif ada urusan. Kami akan jenguk lagi lain kali. Baik, Pak. Ingat, selalu perhatikan keselamatan. Jangan sampai kejadian ini terulang lagi. Tenang saja, Pak. Sudah saya atur semua. Baik, kalau tidak ada lagi, pulanglah dulu. Jangan ganggu istirahatnya. Masuk. Pimpinan utama, Yayasan Amal Nusantara sudah berhasil didirikan. Dana awal 50 miliar rupiah sudah masuk ke rekening khusus. Baik, atasan Yayasan Amal Nusantara sudah ditemukan. Itu belum ditemukan orang yang cocok. Pemilihan harus hati-hati. Harus tulus membantu orang miskin. Jadi, setiap sen rupiah bisa untuk orang miskin. Baik, pimpinan. Arif, atasan yayasan ini, biar aku saja. Lihat saja grup sekarang. Urusan besar kecilnya semua kamu yang urus. Aku juga nggak bisa selama-lamanya nggak ngapa-ngapain kan? Ayu, kerja Yayasan Amal ini tegangannya nggak ringan loh. Tenang saja, kita ini suami istri. Pasti bisa mengurusnya dengan baik. Kalau begitu, terima kasih ya. Beberapa tahun ini, Bukit Sembilan benar-benar berubah. Orang yang berwisata dan berbelanja di sini juga makin banyak. Kalau ramai, pasti ada konsumsi. Orang di sini nggak akan miskin lagi. Arif, Ayu, kalian sudah pulang. Kenapa nggak langsung pulang? Ayah, Ibu. Halo, kakek, nenek. Aduh, cucu kakek sudah makin tinggi. Ayo, ikut kakek pulang. Ayah, lihat Bukit Sembilan ini makin maju saja.